Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi baru tentang jumlatul fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, tentu kita harus tahu dulu apa itu jumlah fi'liyah. Jadi, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Maka, jika kalian jumpai suatu kalimat dalam bahasa Arab yang diawali atau di depannya kata kerja atau fi'il, maka dinamakan kalimat itu adalah jumlah fi'liyah. Struktur jumlah fi'liyah adalah ketika kalian akan membuat suatu kalimat dengan struktur jumlah fi'liyah, maka yang harus ada dalam kalimat tersebut adalah yang pertama tentu saja diawali dengan kata kerja atau fi'il. Ya, pertama ada dulu kata kerjanya atau fi'il. Kemudian setelah kata kerja ada subjeknya atau fa'il atau pelakunya. Kemudian setelah itu ada yang ketiga yaitu maf'ulun bih, yaitu objek. Nah, tidak semua kalimat itu punya maf'ul bihnya, tergantung dari kata kerjanya. Tidak selalu ada maf'ul bih, tidak selalu ada objek. Tetapi yang selalu ada adalah fi'ilnya, kata kerja, kemudian setelah fi'il itu adalah fa'ilnya atau pelakunya atau subjeknya. Sebelum kita membuat kalimat dengan struktur jumlah fi'liyah, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Ketentuan yang pertama adalah fi'il atau kata kerja dan fa'il atau subjeknya atau pelakunya harus sejenis dari segi muzakkar dan muannas. Maksudnya bagaimana? Jika fi'il atau kata kerjanya berbentuk muzakkar, maka fa'il atau subjek atau pelakunya juga harus berbentuk muzakkar. Sebaliknya, jika fi'il atau kata kerjanya berbentuk muannas, maka fa'ilnya juga harus berbentuk muannas. Ini adalah contoh untuk ketentuan pertama tadi ya. Ia mengatakan bahwa fi'il dan fa'il harus sejenis dari segi muzakkar dan muannas. Nah, pada contoh ini adalah jumlah ismiyah berdasarkan bentuknya yaitu muzakkar. Kita akan lihat bahwa yata'allamu at-talibu bijiddin wa nasyatin. Artinya, siswa belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin. Nah, di dalam kalimat ini yata'allamu posisinya sebagai kata kerja, artinya belajar.
maka dia posisinya sebagai fi'il. Kemudian at-thalibu posisinya sebagai fa'il, artinya siswa. Kemudian bijiddin wa nasyatin ini adalah objeknya. Dia posisinya sebagai maf'ulun bih. Maka bisa dilihat di sini antara yata'allamu fi'il dengan thalibu fa'il sama-sama berbentuk muzakkar. Kita lihat contoh yang kedua. Tata'allamu at-talibatu bijiddin wa nasyatin. Tata'allamu at-talibatu bijiddin wa nasyatin. Artinya siswi belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin. Dapat kita lihat di sini bahwa tata'allamu posisinya sebagai fi'il karena dia adalah kata kerja yang artinya belajar. Tata'allamu, belajar. Kemudian kata yang kedua at-talibatu. At-talibatu posisinya sebagai fa'il, artinya siswi atau siswa perempuan ya. Kemudian kata yang ketiga bijiddin wa nasyatin ini posisinya sebagai maf'ulun bih atau objek. Kita lihat bahwa antara tata'allamu fi'il dengan at-talibatu fa'il sama-sama berbentuk mu'annas. Tentu kalian masih ingat apa tanda mu'annas itu. Lihat lagi pelajaran yang sudah kita pelajari tentang jumlah ismiyah. Ketentuan yang kedua adalah fi'il atau kata kerja tetap berbentuk mufrad. Mufrad itu artinya satu, bentuknya satu saja, meskipun walaupun fa'ilnya, subjeknya, pelakunya berbentuk musanna, dua atau jamak, lebih dari dua. Jadi walaupun pelakunya ada dua atau lebih dari dua, maka kata kerjanya tetap berbentuk satu. Ini adalah contoh untuk ketentuan kedua, di mana tadi disebutkan bahwa fi'il kata kerja tetap berbentuk mufrad atau tunggal atau satu, walaupun fa'il subjeknya berbentuk dua atau bahkan lebih dari dua. Kita lihat, yata'allamu at-talibani bijiddin wa nasyatin. Artinya dua orang siswa belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin. Yata'allamu posisinya di sini sebagai fi'il, di mana dia adalah sebagai kata kerja artinya belajar. Kemudian at-talibani, di situ ada tambahan alif dan nun menandakan dia musanna, dua orang siswa. Kemudian kata yang ketiga bijiddin wa nasyatin posisinya sebagai maf'ulun bih, objeknya.
Nah, kita lihat antara yata'allamu dan at-talibani. Yata'allamu tidak mengalami perubahan apa-apa walaupun fa'ilnya sudah berubah bentuknya dengan menambah alif dan nun di belakang menandakan fa'ilnya dua orang, at-talibani. Jadi sesuai dengan ketentuan tadi bahwa kata kerja tetap mufrad atau tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk musanna dua atau bahkan nanti berbentuk jamak atau lebih dari dua. Ini juga contoh dari kalimat yang musanna atau dua tapi bentuknya muannas. Kita lihat tata'allamu at-talibatani bijiddin wa nasyatin. Artinya dua orang siswi belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin. Tata'allamu fiilnya artinya belajar, bentuknya tetap mufrad. Kemudian kata yang kedua at-talibatani sebagai fa'ilnya atau subjeknya atau pelakunya, tetapi bentuknya sudah dua orang dengan menambah alif dan nun di belakang. Namun bentuknya ini adalah muannas, perempuan ya. Kemudian kata yang ketiga bijiddin wa nasyatin artinya sungguh-sungguh dan rajin, dia berposisi sebagai maf'ul bih atau objek. Antara tata'allamu ini mufrad tapi bentuknya muannas, perempuan, dengan at-talibatani dia juga perempuan tetapi sudah dua orang. Kita tetap memperhatikan ketentuan yang pertama bahwa fiil dan fa'il harus sejenis dari segi muzakkar ataupun dari segi muannas. Tetapi dari ketentuan yang kedua, fiil tetap mufrad walaupun fa'ilnya musanna ataupun muzakkar. Berikut ini adalah contoh kalimat yang subjeknya jamak atau fa'ilnya jamak. Yata'allamu at-tullabu bijiddin wa nasyatin. Yata'allamu at-tullabu bijiddin wa nasyatin. Artinya siswa-siswa laki-laki belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin. Nah, yata'allamu sebagai kata kerja yang artinya belajar tetap seperti itu, yata'allamu, tidak ada berubah apa-apa walaupun fa'ilnya tullabu, siswa-siswa laki-laki, sudah berbentuk jamak, banyak lebih dari dua. Ya. Jadi fiil kata kerja tetap berbentuk mufrad atau tunggal walaupun fa'ilnya berbentuk jamak atau banyak atau lebih dari dua. Nah, kata yang ketiga bijiddin wa nasyatin posisinya sebagai maf'ulun bih atau objek. Tapi kalimat ini tetap memperhatikan ketentuan pertama,
yaitu antara fi'il yata'allamu dan fa'il at-tullabu sama-sama sejenis dari segi muzakkar. Ini adalah contoh kalimat di mana subjeknya atau pelakunya berbentuk jamak, tapi jamaknya muannas, jamaknya perempuan. Kita lihat, tata'allamu at-talibatu bijiddin wa nasyatin. Tata'allamu artinya belajar. Dia posisinya sebagai kata kerja. Kemudian at-talibatu sebagai pelakunya, subjeknya, artinya siswa-siswa perempuan. Jamak ya, jamak muannas. Muannas artinya perempuan, jamak artinya banyak. Tandanya itu alif dan tak perahu. At-talibatu yang ibu tandai berwarna merah, yaitu tandanya dia jamak muannas. Kemudian kata yang ketiga, bijiddin wa nasyatin, artinya maf'ulun bih, artinya objek. Jadi antara fi'il dan fa'il harus sejenis. Nah, di sini sejenisnya dari segi muannas perempuan. Walaupun begitu, jika fa'ilnya atau subjeknya itu jumlahnya banyak, di sini jamak lebih dari 2, maka kata kerjanya tetap bentuknya 1, tidak berubah apa-apa. Sebagai kesimpulannya, sesuai dengan nama jumlah fi'liyah, maka kalimat itu harus diawali dengan kata kerja atau fi'il. Namanya jumlah fi'liyah. Fi'liyah berarti kalimat itu harus diawali dengan fi'il. Setelah fi'il ada fa'il atau subjeknya. Setelah itu baru ada maf'ulun bihnya atau objeknya. Yang harus diperhatikan di sini adalah antara fi'il kata kerja dan fa'ilnya subjek. Ini ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, antara kata kerja atau fi'il dan fa'ilnya subjeknya itu harus sejenis, harus sama-sama dari segi muzakkar, laki-laki, ataupun dari segi muannas, perempuan. Jika fa'ilnya atau subjeknya atau pelakunya perempuan, maka kata kerjanya harus juga perempuan. Sebaliknya, jika subjeknya itu laki-laki muzakkar, maka fi'il atau kata kerjanya juga harus muzakkar. Setelah itu, yang kedua kita harus juga perhatikan dari segi jumlah. Jumlah ini akan berubah-ubah pada subjek saja. Subjek bisa 1, bisa jadi 2 atau musanna, bisa jadi 2 atau lebih atau jamak. Namun kata kerjanya atau fiilnya
tetap mufrad atau tunggal. Jadi boleh berubah-ubah bentuk subjeknya. Boleh dia satu, boleh kalian buat dua musanna, dua orang, boleh kalian buat lebih dari dua orang atau banyak. Namun fiilnya, kata kerjanya tetap berbentuk satu mufrad.